Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman mahasiswa semua, KPI kelas 5B di Fakultas Agama Islam UIK Bogor. Pertemuan kita yang ketiga hari ini. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Jadikan saya host, Oji. Oke. Mudah-mudahan teman-teman kita yang lain yang belum masuk bisa menyimak, dan kita berharap pertemuan ini semakin bermakna buat kita semua, ya, bermanfaat. Dan saya ingatkan betul, jadikan perkuliahan ini perkuliahan yang sangat penting, ya. Saya tidak melarang kalian melakukan kegiatan apapun, tapi kita niatkan dengan ikhlas karena Allah bahwa belajar ini adalah kewajiban kita, dan kita penuhi target kita penuhi komitmen kita bahwa kita hadir pada setiap jam 8 pagi sampai dengan 9.30 lebih, ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini juga memberikan wawasan yang lebih kepada kita tentang dakwah di era digital. Baik, bikin saya host, Oji, sudah? Saya tampilkan. Oh ya, dan saya ingatkan kembali supaya materi kita, video yang saya kirim kemarin, saya anggap kalian sudah menontonnya, ya. Kalau kalian tak menontonnya, kalian itu yang rugi itu, ya. Saya udah kirimkan kemarin dari Bang Arifin Ilham itu tentang 4 macam tipe dai, gitu ya. 4 macam tipe dai, dan kalian harus tahu itu, ya. Dan tak perlu saya ulas karena pada kajian kita pagi ini berkaitan dengan itu. Jadi kalau kalian tidak menonton videonya, kurang menyambung lah, gitu ya. Saya sudah jadi host, Oji? Sudah, Pak. Oke, baik, saya share, ya. Oke, sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, baik. Kemarin kita sampai di sini. Saya review lagi sedikit betapa pentingnya dai. Jadi dari 6 komponen dakwah ini, dai adalah yang paling pertama. Karena memang dia yang pelakunya, kita pelakunya. Jadi kalau bicara tentang dakwah itu pertamanya adalah dai. Dan video yang kemarin saya sampaikan itu, Andika sudah nonton videonya belum? Belum, Pak. Belum. Aar sudah nonton videonya? Belum. Oke. Artinya apa? Kalian tidak merespon dengan baik apa yang saya kirimkan, sehingga tidak menyambung pula dengan baik apa materi yang saya sampaikan hari ini. Padahal udah saya kirim seminggu yang lalu dan minta tolong kalian tonton supaya menyambung, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, dakwah di era digital yang seperti yang saya lakukan tadi itu, kalau dakwah dari YouTube saya kirimkan kepada kalian, tidak kalian tonton, terus YouTube kalian nanti apa pentingnya ditonton oleh orang lain? Kalau saya sebagai dosen kalian mengirimkan channel saya kepada kalian, tonton, subscribe, dan kalian tidak lakukannya, terus YouTube kalian nanti kira-kira yang nonton siapa? Apa pentingnya buat orang lain itu? Nah, saya justru ingin mengajarkan kalian, dakwah era digital ini kita harus saling membesarkan. Saya tidak untung juga kalau kalian nonton YouTube saya, itu kan nggak ada langsung saya dapat uang, kan tidak. Tapi itulah tandanya, Aar, Situ Nurma, Andika, semua yang ada, kita sedang bicara era digital dan kita akan melakukan itu melalui digital. Konten dakwah kita ditonton oleh orang lain. Nah, saya sudah kirim konten dakwah saya, tapi kalian nggak mau nontonnya, padahal itu materi kita hari ini. Oke, ya. Jadi, kalau kalian tidak responsif dan ingin tahu tentang yang saya berikan itu, kalian pun nanti tidak direspon dengan baik oleh orang lain. Nah, jadi dai, itulah yang dibagikan kemarin sama Bang Arifin itu, ada 4 macam dai. Itu seperti air katanya, kan. Nah, jadi tonton lagi videonya. Saya tidak mau menjelaskannya secara detail kalau kalian tidak menontonnya.
Oke ya, jadi percuma saya jelaskan kalau kalian tidak menontonnya. Dan kedua mad'u, ini pun tadi kemarin sudah kita ulas. Yang ketiganya maddah, yaitu materinya. Yang keempat torikohnya, yaitu media caranya. Dan kemarin sempat saya sampaikan at-tariqatu ahammu minal maddah. Metode cara berdakwah kita itu lebih penting dari materinya itu sendiri. Gitu. Jadi, tapi ingat, al-ustadz, al-da'i ahammu minat tariqah. Ya kan? Tapi da'i lebih penting dari tariqah dan maddah. Baru yang kelimanya adalah wasilah. Wasilah ini medianya. Dan media digital yang hari ini berkembang di tengah masyarakat kita, di era milenial ini, di era generasi Z ini, itulah yang sedang kita garap dalam mata kuliah ini. Yang saya sampaikan ini bahan-bahannya, nanti bagaimana tentang media digitalnya akan dibantu oleh Ibu Dr. Dewi. Tapi wasilah ini menjadi sangat penting dan inilah harus kita kembangkan. Setiap zaman itu wasilahnya berbeda-beda, gitu kan? Dan yang keenam adalah goyah, itu tujuan. Oke ya, ini sekedar mengingatkan kepada yang lalu supaya bersambung kita dengan materi yang sekarang. Oke, coba perhatikan ya. Di era milenial, di era digital ini, salah satu hal yang sangat penting sikap yang kita bangun adalah kolaborasi. Kalau inspirator sukses mulia, motivator saya, Mas Jamil Az-Zaini itu, yang trainer terkenal ternama itu, dia bilang, orang yang tidak mau berkolaborasi, dia akan tersisih dan akan mati. Karena kita tidak bisa lagi sendiri-sendiri. Sangat sulit bagi seseorang menguasai segala hal untuk menyampaikan pesan. Dan mata kuliah dakwah di era digital ini menuntut kolaborasi karena kita tidak mumpuni dalam segala halnya. Karena di situ banyak aspek yang terkait dan kita harus berkolaborasi, bekerja sama. Dalam sinergi itu ada energi, begitu kata Jamil Az-Zaini. Ya kan? Dalam sinergi, dalam kolaborasi itu ada energi dan dalam energi itu ada rezeki. Gitu. Jadi kalau kita mampu mengelola energi, kolaborasi menjadi sinergi, menjadi energi, menjadi rezeki. Jadi orang yang berkolaborasi berarti bersinergi dan bersinergi membawa rezeki. Dan itulah yang sedang kita harus bangun ini ya. Jadi dalam dakwah pun tak boleh sendiri-sendiri lagi. Seperti yang kemarin saya bilang, berdakwah tidak boleh sendiri lagi atau tidak bisa lagi sendiri. Karena kalau sendiri tidak melakukan perubahan berarti, tapi harus berkolaborasi agar bisa melakukan perubahan besar di tengah masyarakat kita.